Semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini Mamang bakal bahas manhwa baru yang kalian rekomendasiin ya, yang berjudul Sang Pembunuh Legendaris Peter. Manhwa ini ditulis oleh seorang autor bernama Kim Jung Hyun yang juga menulis sebuah komik manhwa How to Fight, dan digambar oleh Lim Lina yang juga menggambar manhwa White Blood. Dengan bergenre actionnya dibumbui dengan sedikit drama dan dipadukan dengan sedikit fantasi, manhwa ini sudah dibaca 800 juta orang pembaca yang membuatnya ratingnya hampir sempurna, yaitu 9,87 dari 10. Manhwa ini menceritakan seorang killer legendaris bernama Peter yang kini sudah tua dan sakit-sakitan tetapi diincar mati-matian. Setelah tertangkap oleh salah satu kelompok yang mengincarnya, dia menghilang entah kemana. Ternyata setelah terluka parah, Peter kembali ke wujudnya saat masih remaja, yang lebih kuat dan dengan raga muda dan sehat. Apa rencana Peter setelah perubahan hidupnya yang tak masuk akal ini? Oh iya, sebelum kita mulai, Mama minta pendapat kalian ya. Nanti kalau kalian udah beres nontonnya, kalian bisa ikut voting di fitur komunitas ya. Antara manhwa ini dan manhwa Kejaksa Psikopat, kan lebih suka yang mana? Biar nanti Mamang fokusin dulu garapnya, oke? Ayo kita mulai. Apa kalian mau mendengar sebuah rumor yang menarik? Ada sebuah eksistensi di dunia ini. Bahkan seluruh grup bersenjata top dunia akan takut ketika melihat itu. Sesuatu itu disebut dengan Peter. Tapi bukan Peter yang suka bergelantungan di kota New York, melainkan seorang pembunuh legendaris. Dan yang paling mengejutkan darinya adalah dia seorang pak tua yang berusia 60 tahun. Kini, di sebuah gang sempit di salah satu tempat negara penghasil ginseng terbanyak, terlihat seorang pria yang masih hidup, dikala rekan-rekannya telah kehilangan nyawanya. Pria itu masih bisa bertahan karena ia menceritakan sebuah rumor yang beredar kepada seorang yang menghabisi nyawa rekan-rekannya. Rumor yang ia dengar ialah rumor tentang pembunuh legendaris Peter. Namun baginya, Peter mungkin akan jadi sebuah legenda jika ia mati. Tetapi sekarang, Peter dikejar-kejar ribuan pembunuh. Ditambah lagi, Peter kehilangan semua asetnya yang telah disimpannya. Bukankah itu tragis? Legenda seperti dia, orang yang loyal kepada organisasi, sekarang malah terancam organisasi itu sendiri yang dia layani. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, pria itu tak bisa memikirkan hal lain selain seorang di depannya yang memakai topeng konyol itu adalah Peter yang ia dengar dari rumor yang beredar. Namun, tak peduli seberapa banyaknya dipikirkan, hal tersebut sama sekali tak masuk akal. Ribuan mata melihatnya dan mengincar hidupnya. Bagaimana bisa ia bertahan hidup? Bagaimana tidak ada yang bisa menemukannya? Meskipun seseorang di depannya adalah sang legenda, ini tidak masuk akal sama sekali baginya. Di tengah kebingungan pria itu, seseorang dengan topeng konyolnya mendekat mengatakan, apakah dia ingin tahu jawabannya? Meskipun ribuan bahkan puluhan ribu mata yang mengincarnya, mereka semua tidak akan bisa menemukan dirinya karena sayangnya Peter yang mereka kenal sudah tiada. Tepat setelah mengatakan itu, seseorang itu melepaskan topeng konyolnya yang membuat pria tersebut terbelalak karena ia bisa melihat wajah di balik topeng konyolnya yang membuatnya bertanya-tanya, apa benar seorang di depannya itu adalah Peter? Kita mundur ke 3 bulan sebelumnya, di mana terlihat seorang pria tua yang mengabaikan peringatan seorang di teleponnya, yang mana jika ia terus mengabaikan panggilan dan tidak datang ke rumah sakit, ia akan mati dalam waktu 3 bulan. Pria tua itu adalah Peter yang kini menjalankan sebuah toko buku bekas di sebuah daerah pinggiran di Korea Selatan. Namun, meskipun tetangganya terus saja memperingatkannya untuk datang ke rumah sakit, Pak tua Peter tidak takut akan kematian sama sekali. Ia sudah terbiasa dengan situasi hidup dan mati selama hidupnya, di mana ia sudah memberikan 50 tahun hidupnya ke organisasi, dan ia tidak menyelesaikannya sama sekali. Saat ia membereskan buku-buku di tokonya, ia tak sengaja melihat sebuah buku fotografi yang buat teringat jika ia tak pernah mengambil fotonya sendiri. Meski begitu, Pak tua Peter tak terlalu memikirkannya dan kembali menjalankan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, seorang siswi SM memasuki tokonya dengan mengatakan,
jika ia ke sana untuk mencari sebuah buku anak SMA. Meski awalnya Peter menyambutnya dengan baik dan mencoba melayani apa yang dicarinya, gadis tersebut tak sebaik seperti penampilannya. Di mana setelah mereka berngobrol dan Pak Tua Peter menemukan buku yang dicarinya, gadis itu malah menunjukkan niat yang sesungguhnya, di mana ia bersiap untuk menikam Pak Tua Peter dari belakang. Namun, belum sempat gadis tersebut melakukannya, Pak Tua Peter memintanya untuk berhenti, karena ia tidak ingin membunuhnya meskipun ia bisa. Tentu saja, hal itu membuat si gadis tersebut terkejut. Bagaimana bisa Pak Tua di depannya tahu jika dia berniat untuk membunuhnya? Namun di tengah keterkejutannya, Pak Tua Peter menjelaskan jika ia mengingat semua wajah murid SMA di sekitar sana, dan ia sudah memastikan beberapa hal pada saat mereka mengobrol sebelumnya. Tadi, gadis tersebut mengatakan kalau ia adalah seorang murid senior, namun seragam sekolah yang dipakainya itu adalah seragam sekolah yang beroperasi 2 tahun yang lalu. Ditambah lagi dirinya yang selalu mencium bau darah dari peti mati sepanjang hidupnya. Apa gadis tersebut berpikir ia tak bisa mencium bau pisaunya hanya dengan menutupnya dengan parfum? Penjelasan itu membuat si gadis tersebut tersadar jika ia sudah ketahuan dari awal, dan Pak Tua di depannya itu sengaja memproyekkannya. Oleh karena itu, ia pun tak punya pilihan lain selain membunuhnya saat itu juga. Namun di saat si gadis akan menghunjamkan pisaunya, tiba-tiba saja ia merasakan sebuah perasaan aneh, di mana meskipun ia yang memegang senjata, malah dirinya sendiri yang merasa tertekan. Di saat yang sama, Pak Tua Peter tiba-tiba saja bergerak, yang membuat si gadis tersebut refleks melompat mundur menjauh. Namun ternyata Pak Tua Peter hanya menyimpan setumpuk buku yang telah diikatnya, lalu menyuruh si gadis untuk mengambil bukunya. Karena ia bisa tahu jika si gadis itu tidak berbohong soal adiknya. Ia telah melakukan ini selama 50 tahun, yang buatnya bisa memahami seseorang dari matanya saja. Ditambah lagi ia juga tahu kalau si gadis berasal dari panti asuhan Glory yang sama dengannya. Namun sepertinya si gadis tersebut belum diajari soal itu. Dalam organisasi tempatnya mengabdi dulu, jika relawan gagal, maka plan B akan dimulai. Tepat setelah menjelaskan hal itu, Pak Tua Peter yang awalnya membelakanginya tiba-tiba saja berbalik dan menerjang si gadis, mencengkram lehernya lalu mendorongnya menjauh. Tentu saja hal itu membuat si gadis terkejut kebingungan. Nah, Pak Tua di depannya menerjangnya dan apa yang dimaksud dengan plan B itu. Namun, ia segera menyadari maksudnya ketika ada 2 pria dengan pistol di tangannya muncul di atas mereka dan langsung menembaki mereka tanpa ragu. Sayangnya, meskipun mereka berhasil menghindari hujan peluru tadi, si gadis bisa menyadari jika Pak Tua Peter tak bisa sepenuhnya menghindarinya, yang mana ada 1 peluru yang mengenai perutnya. Namun, belum sempat si gadis mengatakan apapun, seorang pria telah mendekat dan menembaki mereka, yang membuat Pak Tua Peter segera menariknya dan mencoba mengambil pistol yang telah ia simpan sembunyikan di sana. Sayangnya, meski Pak Tua Peter bisa mengambil pistolnya, pada saat ia berbalik, si gadis telah berada di genggaman pria yang menembakinya. Ditambah lagi, meski ia tahu rekan pria itu akan bergerak memukulnya, tubuhnya tidak mau bergerak sesuai keinginannya, hingga ia hanya bisa pasrah terpental ke belakang. Kemudian, di saat Pak Tua Peter terjatuh ambruk, seorang pria botak dengan tato gurita di kepalanya muncul mengatakan, sepertinya Peter yang legendaris itu sendiri tidak ada apa-apanya ketika tua dan sakit-sakitan. Ternyata pria botak itu mempunyai julukan pria kaki 8, seorang bos informan dengan spesialis yang belum diketahui. Mendengar perkataannya, Pak Tua Peter bertanya padanya, apa alasannya dia melakukan ini? Kenapa mereka berusaha membunuhnya? Si kaki 8 sebut saja Cadel menjelaskan jika bos mereka tidak menyukai dirinya. Jika Peter masih ada di dunia ini, ribuan orang akan mengincar kepalanya. Airnya sudah tumpah karena harga kepalanya sudah mencapai 7,6 miliar won. Mendengar hal itu, Pak Tua Peter tertawa dan kembali bertanya, "Hah, lucu sekali. Apa karena itu jumlah uang yang ia punya di bank?" Cadel mengangguk membenarkannya. Uang yang Peter kumpulkan sepanjang hidupnya justru akan membuatnya mati. Terlebih lagi, uangnya sekarang berada di tangan orang lain. Beruntung sekali ya mereka.
Jadi senior Peter, tolong matilah di tanganku. Tepat setelah mengatakan itu, anak buah Kadal langsung menerjangnya, mencercanya dengan pukulan bertubi-tubi, bahkan melemparkannya ke gudang di belakang tokonya. Kemudian, melihatnya yang tak berdaya dari tempat jatuhnya, Kadal merasa sedikit kecewa karena ia sangat bersemangat untuk bisa menghajarnya. Tapi ketika ia sampai, Peter malah kalah dengan mudah. Namun, di saat Kadal mendekat untuk mengecek keadaannya, Patua Peter melemparkan sebuah flashbang yang langsung bersinar terang tepat di depan Kadal. Tentu saja, hal itu membuat Kadal dan kedua rekan-rekannya terkejut dan terbutuhkan saat yang dimanfaatkan langsung oleh Patua Peter untuk kabur dari sana. Meski begitu, Kadal tak hanya tinggal diam, di mana ia segera menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. Karena meskipun Peter bisa mengecoh mereka dengan tubuhnya yang terluka, ia tak bisa kabur jauh dari sana. Beberapa saat kemudian, awan hitam yang menaungi langit malam hari itu tak bisa lagi membendung air yang ditampungnya. Dikala hujan turun dengan derasnya, Patua Peter yang sekarat berusaha bersembunyi di sebuah taman bermain. Pada saat itu, Patua Peter menyadari jika ia sudah tidak bisa melawan mereka lagi. Ia sudah terlalu tua untuk melakukannya. Dahulu, organisasi sudah menjadi hidupnya. Ketika yang lain memegang pensil di tangannya, ia belajar menusuk orang dengan pisau. Ketika orang lain menggunakan sosial media, ia belajar cara melakukan hacking dan tracking sampai ia muak. Ketika orang lain pergi berkencan dan menemukan cinta, ia harus menjadi mata-mata Rusia dan hidup kedinginan selama 1 minggu. Ketika orang lain memulai sebuah keluarga dan hidup dengan norma, ia menyusup ke tengah-tengah grup teroris. Sepanjang hidupnya, selalu ia dedikasikan untuk organisasi. Tetapi, situasinya sekarang berubah. Ketika bos baru mengambil alih, bos baru itu merasa kalau Peter sudah mulai pikun. Meski bos baru itu banyak sekali berharap karena reputasi Peter yang menjunjung tinggi ke langit, bos baru itu membuang Peter begitu saja karena Peter sudah mulai sakit-sakitan dan juga melembut. Tentu saja, hal itu begitu menyakitkan bagi Peter karena ia melakukan segala hal untuk organisasi. Ia bahkan tidak meminta kekayaan ataupun sebuah jabatan. Apa hidupnya selalu menyedihkan ini? Haruskah mereka melakukan itu kepadanya? Tentu, Patua Peter tidak mengerti seperti ini. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil uang-uang miliknya, uang yang susah payah ia dapatkan. Namun, meski ia begitu ingin mencegahnya, tubuh rentanya tak bisa berbuat banyak, hingga Patua Peter menutup matanya di tengah hujan deras yang menerpanya. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran yang menjadi markas rahasia si Kadal, kedua anak buahnya yang berada di dapur terlihat begitu kesal karena mereka kehilangan Peter setelah mereka hampir menangkapnya. Meski begitu, mereka yang telah mendapat foto terkini dari Peter merasa yakin jika mereka pasti bisa menangkapnya hingga mereka akan menjadi seorang miliarder. Namun, perbincangan mereka terhenti ketika ada seorang pemuda yang masuk ke dapurnya dengan mengatakan jika itu adalah foto pertamanya, atau bisa dibilang itu adalah foto pertama yang bisa diambil. Tentu saja perkataannya membuat mereka berdua terkejut. Mereka bahkan mengira jika pemuda itu adalah Peter karena baju yang dipakainya sama dengan yang dipoto. Pemuda di sana yang bisa mendengar percakapan mereka juga merasa aneh karena ia sendiri tidak tahu ketika ia bangun ia sudah seperti itu. Melihat tingkah pemuda itu, seorang dari mereka yang merasa jika pemuda itu berbohong kini mendekat dan menyuruhnya untuk pergi karena pemuda itu telah datang ke tempat yang salah. Namun alih-alih pergi dari sana, pemuda itu mengatakan jika ia datang ke sana karena tahu semuanya dan meminta mereka berdua untuk segera mengantarkannya ke si Kadal. Mendengar hal itu, mereka berdua pun terdiam dan saling berpandangan satu sama lain. Lalu setelah mengonfirmasi kode dari rekannya, pria yang di dekat pemuda itu pun tersenyum dan langsung menylayangkan tinjunya. Namun, pria itu dikejutkan ketika pemuda di depannya dengan mudah menangkap tinjunya. Di tengah keterkejutannya, pemuda itu yang memang adalah Peter kembali mengingat tingkah gengil pria di depannya yang membuatnya meremas dengan kuat jari si pria hingga jajarannya keriting seperti mie keriting kuning. Tentu saja rekannya pun tak hanya tinggal diam,
di mana ia langsung melompat menghajamkan pistol di tangannya. Sayangnya, Peter yang telah menyadari hal itu dengan cepat mengantisipasinya dengan menghantamnya lebih dulu. Kemudian, tanpa peduli rasa sakit di tangannya, pria yang telah meluruskan kembali jari tangannya langsung mengambil pisau di sana bertanya, siapakah yang mengirimnya ke sana? Sembari melihat-lihat sekitarnya, Peter mengatakan, orang yang ahli dalam menggunakan alat dapur itu kelas 3. Orang yang ahli dalam menggunakan semua senjata di lokasi itu kelas 2. Dan kelas 1 adalah orang yang bisa menggunakan semua hal sebagai senjata. Tepat setelah mengatakan itu, Peter mengambil gurita bahan masakan di sana yang buat pria itu di depannya merasa aneh. Bagaimana bisa gurita dijadikan sebagai senjata? Meski begitu, pria itu menepis rasa anehnya dan langsung berlari menerjang ke arah Peter. Namun, sepersekian detik sebelum pria itu bisa menggapainya, Peter menghempaskan tentakel si gurita yang dengan tepat mengenai tangan kanan pria itu, hingga pria itu menjatuhkan pisaunya. Kemudian, sebelum pria itu bisa bereaksi, Peter langsung melingkarkan tentakel guritanya ke leher pria itu, lalu menariknya dengan kuat hingga pria itu tertarik di udara. Setelah menabrakannya dengan perabotan di sana, Peter mengakhirinya dengan mencelupkannya ke sebuah panci besar yang baru saja diangkat oleh rekannya tadi. Kemudian, saat mereka berdua terkapar tak berdaya, Peter mengambil foto tua dirinya bergumam, jadi, foto wajah ini saja yang kalian punya dariku. Meskipun ribuan orang mati, akan ada ribuan orang yang terlahir. Sifat tua Peter yang kalian tahu sudah mati sekarang. Ini pun diakhiri dengan bersama fotonya yang terbakar. Peter menunjukkan wajah tampan remajanya yang dijuluki yang terbaik di medan tempur setelah sekarat karena luka ditembak di perutnya.